Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sedikit pengetahuan daripada yang saya punya tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Dinamakan hari akhir itu karena hari di mana hari-hari yang terakhir berada kita di dunia. Dalam artian bahwa hari akhir itu tersambung dengan hari akhirnya kita hidup di dunia ini. Atau disebut juga dengan yaumul akhir karena tidak ada lagi hari di dunia ini setelahnya. Lalu dinamakan hari kiamat karena bangkitnya manusia pada hari itu dari kubur mereka dan berdirinya mereka di hadapan Sang Pencipta, dan berdirinya mereka di hadapan Sang Pencipta ini dengan tegaknya hujah-hujah yang bisa menyelamatkan mereka ataupun hujah yang menyengsarakan mereka. Syekh Umar Sulaim Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Yaumul Akhir Al-Qiyamatul Kubro menyebutkan ada 22 istilah yang populer tentang hari kiamat atau hari akhir ini yang diambil dari sumber Al-Quran. Juga menyebutkan beberapa istilah-istilah tambahan yang lainnya bersumber daripada hadis dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Ada 3 yang paling populer untuk penyebutan daripada hari kiamat ini. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah yang sering kita dengar. Lalu yang kedua adalah As-Sa'ah, adalah juga sama artinya kiamat juga. Lalu ada lagi Yaumul Akhir, yaitu hari akhir, dan disebut juga hari akhir. Dan nama-nama yang lain begitu banyak yang tadi disebutkan, ada 22 tersebut ya, bisa dicari dengan referensi yang lainnya. Lalu kita berbicara beriman kepada hari akhir ini adalah bagian daripada rukun iman, di mana rukun iman untuk meyakini daripada hari akhir ini berturut dalam urutan yang kelima, yang nantinya setelah itu adalah ada beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir ini sangatlah penting bagi kita. Sedemikian pentingnya, maka di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, keimanan pada hari akhir ini kerap disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada dua hal pokok yang berkaitan dengan keimanan yang banyak dijabarkan di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama pembuktian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang pembuktian hari akhir ini. Di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis disebutkan dalil yang menyebutkan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, yaitu hari kiamat tersebut, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dan di dalam hadis pun dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata benar atau diam. Maka dari dalil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa beriman kepada Allah dan juga hari akhir ini memang sangatlah berkaitan, sangatlah erat
karena menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan segala kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti kelak akan ada yaumul qiyamah atau hari akhir. Selanjutnya kita akan membahas ada beberapa kelompok orang. Di sini saya sebutkan 3 kelompok tentang orang-orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari selanjutnya setelah alam dunia ini. Yang pertama, kelompok yang pertama yang percaya bahwa apabila manusia itu mati maka tidak ada kehidupan lagi baginya, alias tamat dengan kematiannya tersebut. Tidak ada kehidupan, tidak ada alam yang lain, tidak ada. Jadi mati sudah tamat, tidak ada cerita yang lain lagi. Dan ini mereka orang-orang yang mengingkari daripada hari akhir. Dan yang kedua, kelompok yang kedua adalah manusia yang percaya bahwa selepas daripada kematiannya ia akan mengalami kehidupan yang baru yang disebut reinkarnasi. Reinkarnasi, dia hidup kembali setelah matinya tetapi masih di alam dunia. Jikalau misalkan ia semasa hidup yang pertamanya melakukan kejahatan, melakukan keburukan, maka dia akan bereinkarnasi dengan sesuatu yang keburukan, bahkan menjadi binatang. Selanjutnya, pada golongan yang ketiga tentang manusia yang percaya kepada hari akhir tersebut adalah manusia yang percaya adanya hari akhir, yakni percayaan ini yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kehidupan abadi setelah manusia mengalami kematian. Manusia yang beragama akan meyakini bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala meniscayakan bukti, yaitu dengan amal perbuatan. Karena amal perbuatan ini akan sempurna dan disempurnakan menjadi motivasinya dengan keimanannya pada hari akhir, pada hari kiamat. Karena kesempurnaannya pada balasan itu ada di akhirat ataupun pada hari akhir. Dinyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan dan juga memperdayakan kita manusia. Lalu kapan hari kiamat itu datang? Tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang akan tahu kapan persisnya hari kiamat itu terjadi. Pengetahuan tentang itu, tentang kiamat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam Al-Quran nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, bisakah terjadi, kapankah terjadinya? Lalu Allah memerintahkan, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 jenis daripada kiamat ini, yaitu kiamat sughra dan juga kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, ditandai dengan banyaknya bencana alam yang telah terjadi di sekitar kita. Lalu ada juga wabah, juga termasuk daripada bencana juga, dan itu menjadi salah satu tanda kiamat kecil. Dan mungkin dengan pandemi ini
juga menjadi salah satu daripada tanda-tanda kiamat kecil tersebut. Lalu kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu dimana nanti akan binasalah semuanya, kehidupan di dunia, dan akan beralih kepada kehidupan di akhirat yang kelak kekal abadi. Lalu menentukan kemana kita akan menetap, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian uraian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan, dan semoga kita kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi di sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.